Ya, kita bahas al-afal ya. Manjilah al-usul atau artinya pokok-pokok merupakan persinggahan tangga rohani yang ke-7 ya. Dalam manjilah ini ada 10 tangga rohani runutnya yang perlu kita ingat kembali. Kondisi pertama al-mahabbah artinya cinta, al-ghairah cemburu yang kedua tangganya. Yang ketiga asyauq rindu, putarannya itu aja nih. Keempat al-fliq resah ya, dalam pengertian positif ya. Kalau tidak mendekat, tidak berzikir, resah hati kita. Tuh. Tahapan kelima kejiwaan kita ya, al-adhaushi haus seperti kehausan, kita harus berzikir. Tahapan ke-8 al-haiman kagum ya, pas kita zikir timbul kekaguman. Tahapan ke-9 al-barak seperti ada kilatan cahaya. Yang terakhir atau yang ke-10 adzauq ini timbul kenikmatan. Nah itu dia tahapan tangga rohani al-afal. Ada 10 tangga, itu seluruhnya terkait dengan masalah mahabbah ya. Semuanya terkait mahabbah, yaitu cinta, al-ghairah, asyauq, al-fliq, at-tashi, al-wajad, ad-dashi, al-haiman, al-barq, adzauq ya. Kita lanjutkan kita pahami lagi kondisi tangga rohani pertama al-mahabbah yang artinya cinta ya. Bab 3 kemarin, bab 2 kan. Nah ini mudah-mudahan insya Allah kita selesai. Mahabbah di kalangan orang-orang arifun ya, orang hikmah lah, sering membicarakan cinta adalah sesuatu hal yang tidak bisa didefinisikan ya, sulit dijabarkan kan ya, tanpa diketahui oleh orang-orang yang mengalaminya. Definisinya sulit, tanpa mengetahui secara persis apa sesungguhnya hub itu, dan mereka tidak menyangkal eksistensi realnya. Kita bisa kena mencintai sesuatu ya. Karenanya sasaran hub itu atau cacaran cinta itu bagi seorang sufi adalah perbendaharaan yang syir, perbendaharaan yang tersembunyi dari wujud ilahi ya. Makomatnya jelas tinggi pada setiap ciptaan, sehingga seluruh dunia adalah pencinta. Hakikatnya makhluk itu pencinta yang dicintai, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai. Makanya disebut cinta ilahi adalah sumbernya semua cinta. Ya, induknya itu, usulnya ya. Sebab cinta ilahi ada di dalam dirinya, zatnya sendiri yang mencintai kita demi diri kita dan demi dirinya sendiri. Ya kan? Maka diciptakan makhluk. Artinya di satu sisi cintanya kepada kita demi diri kita adalah lantaran agar kita bisa mengenalnya, makrifat dari amal ibadah yang membawa kita kepada pemenuhan keinginannya, menjauhkan diri dari segala hal yang bertentangan dengan keinginannya, atau kita mengenalnya melalui takwa bahasanya. Kalau syariat takwa. Di sisi lain, hub itu dia mencintai kita demi dirinya sendiri ya. Karenanya annal khijanatul kafiyah wa atu liuhab an akuna ma'rufan lidzalika khalaqatil alama hatta akuna ma'rufan lahum hatta yaribuni. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi, anal khijanatul kafiyah kan ya. Maksudnya Allah itu perbendaharaan tersembunyi, mesti dikenal. Aku rindu
tahapan selanjutnya dari cinta ya, lebih tinggi itu, rindu. Aku cinta, tapi rindu letaknya untuk dikenal. Ya, maka aku ciptakan dunia agar aku bisa dikenal mereka sehingga mereka mengenalku. Bidzalika khalaqatil alama hatta akuna ma'rufan lahum hatta yarifuni. Kan gitu ya. Nah, itu bahasa-bahasa tinggi sebetulnya ya. Jadi kata Syekh Akbar Ibnu Al-Arabi itu Syekh Akbar. Nah, ini yang sering mengupas masalah hub atau rumi juga ya. Beliau berkata begini, kita pahami dulu makomatnya ya. Laqad khalaqanal faqad min ajli mahabatina hatta natamakana min ma'rifati. Dia menciptakan kita hanya demi mencintai dirinya sendiri. Ya, Allah itu memberi Rahman dan Rahim itu demi Allah sendiri, untuk Allah. Ya. Agar kita bisa mengenalnya, paham ya? Nah, yaitu mengenal keindahan, keagungannya melalui perspektifnya. Dan di atas semua, di dalam dirinya melalui fana dari diri kita dan bako dalam dirinya. Ada kaitan masalah zikir di sini. Paham ya? Ada terkait masalah zikir di sini. Ini berarti dua hal lain yang relevan, yaitu pertama, ya, bahwa dalam rangka mendapatkan perspektif dari yang dicintai, seorang pencinta harus memenuhi keinginan perintah dari yang dicintai, kan gitu. Iya kan? Inilah ujian dalam cinta-cintanya, selalu membutuhkan pengorbanan demi yang dicintai, kan gitu. Ya. Karenanya yang namanya syariat, tata hukum ilahi, syariat nih tata hukum ilahi, dalam arti yang sempit maupun luas, adalah ketentuan yang harus dipatuhi. Tanpa mematuhi perintah, tidak akan ada tauhid. Bahasa secara isik persatuan, tidak ada tauhid. Bahasa yang benar itu sebenarnya tauhid. Tapi sering orang kalau isik itu persatuan, ya. Sebab cinta sejati tidak boleh mengandung pembangkangan terhadap sang kekasih. Atau dalam bahasa sufi, tanpa mematuhi syariat tidak akan muncul hakikat. Itu bahasa orang sufi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara batin seorang pencinta tidak boleh berpaling kepada sesuatu selain kekasih atau segala sesuatu yang membuat seorang lupa kepada Allah. Karenanya bahkan kesenangan dalam beribadah menjadi sesuatu yang riskan, berisiko. Ini orang yang sudah mahabbah, kenikmatan ibadah jadi resiko. Kenapa? Sebab bisa membelokkan pandangan mencinta kepada sang kekasih. Nah, bingung ya? Nih, gini maksudnya. Seseorang yang masih memperhatikan kesenangan dalam ibadah, ini Allah cemburu. Paham? Ya, berarti dalam dirinya masih tersimpan kesenangan pada dirinya sendiri. Ya. Masih ada pamrih kan? Dan karenanya belum merealisasikan ikrar lillahi ta'ala. Ada orang harus ibadah sampai lupa segalanya. Itu untuk sufi, itu bukan hal makomat yang bagus. Paham ya? Nah, ini yang perlu kita pahami secara benar. Titik pemahaman kita jadi susah nanti kalau kita nggak luruskan ini dulu. Karena orang akan langsung menganggap kaji aneh gitu ya. Ya. Ini adalah tingkatan yang sulit kan. Kesenangan ibadah sesuatu yang riskan, kan repot. Ya, betul kan? Nah, ini tingkatannya orang yang sudah sangat sulit, Pak. Sebab kenikmatan dalam beribadah adalah sesuatu yang diperbolehkan dan diharapkan kan dalam konteks syariat. Setuju? Setuju kan? Nikmat iman adalah sesuatu yang dipuji kan dan dicari oleh umat Islam kan. Tapi riskan. Allah bisa cemburu itu. Nah, aduh, ngerti kan ya maksudnya? Susah juga nih anugerahnya ini ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, tetapi bagi seorang sufi, mengharap-harap kenikmatan iman dalam beribadah
mengharap-harap kenikmatan imam dalam beribadah sama artinya mengharap sesuatu selain dari Allah. Gimana tuh? Apalagi kalau ingin surga takut neraka, udah jauh bener itu. Iya. Seorang sufi bahkan itu menafikan dua itu. Nah, karena nikmat surga tertinggi apa? Bersatu dengannya, memandang dengannya, kan gitu ya. Nah, itu sudah di atas surga. Nah, karena surga itu kan dimaterikan, Pak. Ya, ini gimana ngamalinnya ya? Ya. Berarti pula masih menyimpan perspektif dari diri dan karenanya belum sepenuhnya lembur dalam perspektif ilahi seutuhnya. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Sultanul Aulia kita, wali kutub, dalam nasihatnya mengatakan agar kita beribadah demi Allah. Kita ini beribadah hanya demi Allah. Duduk. Ya, jangan demi nikmatnya. Iya kan? Kalau kita nikmat iman, nikmat surga, rendah. Kita beribadah demi Allah. Itu yang disebut pengertian syariat lillahi ta'ala. Luruskan ya? Ya. Di sini terdapat andil nafsu. Kalau kita masih demi nikmatnya. Nikmat itu kan letak di nafsu, setuju? Ya, rendah nggak? Ya, nafsunya yang samar kan? Ya, berbahaya bagi antum. Allah itu cemburu loh. Ya, masa diarahkan ke ciptaan, kenikmatan. Kenikmatan kan bersatu dengan Allah. Itu konsep dari Mahabah yang tertinggi. Ya, maka kalau sudah sampai tertinggi, kita menjadi zauknya, nikmatnya beda. Ya. Sekarang kita bahas apa pengertian makna dari Mahabah ini. Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syamandari ya. Kita pahami dulu supaya kita selaras sebenarnya pola berpikir mereka. Memperingatkan jebakan nafsu ini tuh. Tolong hati-hati atau dengan jebakan nafsu itu. Nikmat ibadah, nikmat iman, sering dijabarkan oleh ulama dan di Quran ada itu. Dan itu ya banyak yang diharapkan oleh makomat-makomat yang di bawah itu. Gimana udah duduk di sini masih mengharapkan itu? Nah, itu agak aneh ya, enggak ya? Menurut Ibnu Athaillah, andil nafsu dalam maksiat bisa tampak jelas. Tetapi andil nafsu dalam ketaatan sangat rahasia, samar. Hebat kan tuh pola berpikir kayak gitu. Ya, Masya Allah. Di sini akan rusak apa? Keikhlasan. Benar kan nih? Ya. Dalam apa? Dalam beribadah. Karena itu kebanyakan sufi lebih memilih situasi yang berat dan sempit, kabat namanya. Karena dalam kesempitan nafsu tidak punya tempat. Setuju? Gatal dong dengan kata-kata ini, gatal ini. Oh, itu orang dulu ya. Pola berpikir makrifatnya kok begitu ya? Luar biasa benar ya. Nggak ketemu salafi sekarang jadi salaf. Pusing ya. Salah satu nasihat yang amat keren nih ya. Agar seorang memilih amal yang terasa lebih berat bagi nafsunya. Ya. Dengan cara ini kita bisa mengetahui apa hakikat dari nafsu itu. Ya. Dan apa bentuk tipu dayanya dari nafsu itu. Nafsu kan bercokol di kita. Ya. Apa tipu dayanya? Baik tipu dayanya dalam hal kemaksiatan maupun tipu dayanya dalam ketakwaan. Nah, secara bertahap sifat-sifat jahat dari nafsu ini akan kelihatan. Dan jika musuh ini sudah keluar dari persembunyiannya, misalnya nikmat ketaatan, akan lebih mudah kita untuk menyerangnya. Betul?
Nah kita kan taat. Tahu-tahu pas keluar, ternyata ini maunya nafsu ya gua sedekah gitu. Nah, itu sering tidak disadari ya. Ketika sifat-sifat jahat sudah dikalahkan, maka Allah akan mengaruniakan sifat-sifatnya. Tuh, itu janji Quran. Sampai ke situ, Pak. Bukan arti kata nafsu itu disandarkan kepada syahwat atau kenikmatan maksiat, pada maksiat, tapi justru pada kenikmatan kita waktu bertakwa. Kan kita takwa ada nafsu, Pak. Betul kan? Ya. Dalam analisisnya, taraf tertinggi adalah ketika seseorang menyadari bahwa keberadaannya sendiri adalah dosa yang amat besar. Itu kata Syekh As-Sukandari. Tubuh antum ini, keberadaan antum ini dosa yang amat besar. Makanya Nabi terus beristighfar walaupun beliau ini maksum. Karena keberadaan badannya itu, jirimnya itu dosa. Aduh repot juga nih. Betul gak tuh? Ya, nah gitu. Jadi menghilangkan dosa ini sama artinya meleburkan diri ke yang disebut kajian fana. Akan bako. Dan akhirnya memandang keindahan, keagungannya. Pada titik ini cinta ilahi seorang sufi tidak akan lagi tergoyahkan. Gitu. Itu rumus-rumus dari As-Sukandari, ilmu Arabi. Bayangkan pola berpikirnya kayak itu. Perbandingkan dengan pola berpikir kita sekarang. Yang kita mesti pahami dalam konsep-konsep pola berpikir mereka mendalami sifat-sifat Allah, kehendak Allah itu udah sampai situ. Dan itu nggak menyalahi loh. Maka murid itu artinya yang menginginkan. Kita ini murid, seluruhnya menginginkan. Kalau menjadi murad itu yang diinginkan. Ketangkap nggak nih? Murad itu yang diinginkan, yaitu sufi yang menjadi lokus sempurna bagi Allah untuk melihat dirinya sendiri. Ya, dengan cara yang sama, yang mengingat menjadi yang diingat, maka itu jadinya yang diingat, mengingat menjadi yang diingat. Itu ada di Quran. Nah, yang mengetahui menjadi yang diketahui. Itulah zikrullah. Disinilah makomat zikir kita anu bahas secara turun dulu ya. Kita turunkan dulu pola berpikir manusiawinya. Ya. Tadi boleh dikata pola berpikir malaikat mungkin ya. Kita pola pikir manusia. Insya Allah gampang nih ya. Pentingnya kita memakriti ilmu tasbih. Tasbih itu artinya penyerupaan. Itu makanya sediakan tasbih. Karena tangan antum harus berzikir. Ya. Dan dengan zikir sampai ke makomat zikir siri timbul suatu rahasia zikir antum. Kita sama tahu kan? Santai aja ya. Tapi insya Allah sampai nih maksud yang di atas tadi. Ya. Sama tahu kan? Amalan pokok tarekot adalah zikir. Zikrullah. Apapun aliran tarekotnya pasti ada zikrullah. Nah, jadi aneh kalau dia mengikuti aliran tarekat tidak ngerti zikir, kan jadi aneh. Ya, amaran pokoknya itu pasti zikrullah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya. Karenanya zikir merupakan bentuk amal ibadah yang selalu perlu dilakukan oleh seorang muslim. Sholat zikir kan? Ya. Puasa sesungguhnya zikir juga kan? Ya. Karena berpuasa itu supaya bisa mengingat Allah ya. Sedekah zikir juga kan? Ya. Karena zikir adalah sebuah aktivitas ibadah umat Islam untuk selalu bisa mengingat Allah. Zikir juga salah satu cara sederhana untuk mendapatkan berkah dari Allah. Paling sederhana kan dengan zikir untuk dapat berkah. Ya. Amalan ini disunahkan untuk dilakukan kapan saja, di mana saja. Ya, kapan saja, di mana saja. Nggak ada batasan waktu. Banyak manfaat yang diperoleh dari berzikir ini. Salah satu keistimewaan berzikir yaitu dapat membuat suasana rumah, hunian materi, terasa sejuk, nyaman untuk dihuni dan terlindungi.
Itu dalam konsep yang sebenarnya loh. Mengurangi bahkan bisa menghilangkan segala seluruh masalah kehidupan. Mengurangi sampai titik menghilangkan. Kalau itu terjolimi. Kalau benar mengamalkannya, tentunya dengan tuntunan yang benar. Ya. Kalau di rumah kita sering dibacakan selawat kepada Rasulullah untuk menaikkan zikir kendaraannya, berzikir menyebut Allah dengan makomat-makomatnya dan seterusnya, maka akan terjaga rumah badanmu, makromu, mikromu, amanahmu. Itu pengertian bahasanya. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim tidak menganggap enteng keutamaan berzikir dalam kultur zamannya sekarang. Ya. Jadi kita harus serius kepada Allah untuk kondisi sekarang. Dengan berzikir tadi, memohon dan berzikir, ada suatu amalan zikir. Tentang zikir siri, zikir tentang hu Allah atau Allahu. Jadi terbalik-balik nggak masalah Pak, maknanya sama. Dia Allah, Allah dia. Tarik hu dia, keluar Allah boleh. Tarik Allah, keluar hu boleh. Ya, jangan ngaku ini, karena maknanya sama. Ya. Pada saat hu mengeluarkan napas, hati mengeluarkan kalimat Allah atau sebaliknya. Anehnya ada ustadz lain, nih Andong perlu luruskan dulu. Ini bukan membela perkara ini. Ada yang mengatakan bahwa zikir siri tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Bukan tidak dicontohkan, tidak keluar hadisnya. Ya, nggak menyebut ini harus zikir tarik. Kalau nggak ada itu hadisnya, ya nggak ada ya. Nah, tapi pahami ilmunya. Ada yang mengatakan bid'ah dolalah, ini kebangetan. Ya, kebangetan kalau diandong. Lebih bahaya lagi ada yang mengatakan sesat. Yang gawatnya kan zikir setan gitu ya kan. Nah, ini kacau ini. Ini bukan andong membela ya, bukan cari perdebatan. Kita dudukkan persoalannya dulu. Perlu untuk ikhwan ketahui, khususnya ikhwan YMAA di sini maupun di mana saja, perkara zikir siri ini akan kita amalkan. Ya. Dalam mengamalkan supaya antum semuanya tidak timbul was-was, karena antum juga ada guru di kiai, syekh, mbah gogel. Ya, was-was ini gimana nih? Yang ngomong ulama keren pula lagi. 1000 umat rupanya. Di sini kan mengalahkannya bukan karena banyak keintelektualan ulama. Bukan ya. Bukan. Makna kita keterima dengan hakul yakin kan? Nah, itu yang penting ya. Jangan was-was loh ngamalinnya. Begini pemahamannya. Pemahamannya gini ya. Duduk nih, besok kita amalin ya. Zikir ada yang dengan lidah. Zikir ada yang dengan lidah. Ada yang dengan lidah saja. Syariat menyebutnya la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, betul? Terdengar. Zahar tuh. Hendaknya hati kita juga berzikir. Itu perintah Nabi. Zikir ya. Ada yang dengan lidah. Jadi setidaknya zikir kita tidak cukup hanya dengan lidah saja. Paham? Ya. Syariat la ilaha illallah subhanallah, hendaknya hati kita juga berzikir. Duduk. Ya. Itulah yang disebut khusyuk. Apa? Salat kan zikir. Itu yang disebut khusyuk. Khusyuk itu. Ada orang berzikir dengan lidahnya la ilaha illallah, tapi hatinya ke pasar. Ada? Namanya apa kalau syariat? Tidak khusyuk. Berdosa tidak? Tidak. Ini bukan cari gampangnya. Tidak berdosa. Jadi khusyuk itu jangan aneh-aneh.
Ya. Maka ketahuilah ikhwan, dia sudah berzikir tapi hatinya tidak khusyuk. Hanya itu. Dia sudah berzikir tapi hatinya tidak khusyuk. Tapi walaupun zikir dengan lidahnya, hatinya tidak khusyuk. Walaupun tidak khusyuk, lidahnya tetap mendapat pahala dalam berzikir. Itu jaminan Allah. Duduk kan nih. Lidahnya kan zikir nih. Tetap mendapatkan pahala. Walaupun hatinya tidak mendapatkan pahala. Sepakat? Yang bahaya kan? Sudah tidak zikir, hatinya juga nggak zikir. Kan itu yang bermasalah. Jangan kaku dong. Duduk ya. Percaya nggak kalau lidahnya itu berpahala? Tetap mendapat pahala. Walaupun hatinya tidak khusyuk. Kan itu. Makanya pelan-pelan. Tetap lidahnya mendapatkan pahala dalam berzikir. Jadi dosa antum mengatakan tidak mendapatkan pahala. Dosa nggak? Hati-hati penceramah. Berzikirlah kepada Allah. Harus khusyuk. Kalau kita berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, hati kita kemana-mana, maka antum berdosa. Salah itu. Salah itu. Jangan katakan tidak mendapatkan pahala. Bahkan Imam Al-Haddad mengajarkan hendaknya tetap kita bisa bersyukur. Ini dalam maknanya loh. Bersyukur ya Allah sudah menggerakkan lidahku untuk berzikir walaupun hatiku tidak khusyuk. Itu kata-kata beliau. Alhamdulillah kalau orang itu masih celingak-celinguk zikir Pak. Tapi tetap la ilaha illallah, alhamdulillah bersyukur. Hati antum masih dapat pahala. Jadi jangan disepelekan karena susah loh khusyuk itu. Kecepatannya berbeda dengan lidah. Hati-hati. Ya, nggak bisa sama. Sampai begitu ngomongnya. Bersyukur ya Allah menggerakkan lidahku untuk bisa berzikir walaupun hatiku belum bisa khusyuk. Biarpun hati antum masih kemana-mana, kesana kemari, tapi kan lidah kita sudah dijaga oleh Allah. Ya, betul kan? Kan udah dijaga. Itu kan sesuai sabda Nabi. Dasarnya itu. Kullu kalamin piadama liminallah. Omongan anak Adam itu justru ada tanggung jawabnya. Ada hukumnya omongan kita itu. Dan bukan pahala. Kecuali omongan itu ila zikrullah. Betul? Nggak ada pahala omongan kita kecuali zikir Allah. Jadi pas orang itu lalai hatinya, ya tetap dia ngomong la ilaha illallah, maka dia akan sedikitnya dapat pahala dan akan hilang kelalaiannya dengan lidahnya terjaga. Kullu kalami bi adama ali minallah. Omongan anak Adam itu justru ada tanggung jawabnya, hukumnya. Dan bukan pahala kecuali ila zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah. Karenanya zikir dengan lidah. Dengan lidah. Ya. Tapi kalau kita ada makna khusyuk. Sudah lidah berzikir la ilaha illallah. Hatinya pun ikut berzikir, ada makna khusyuk. Di mana khusyuk itu letaknya di hati, itu tidak sama dengan la ilaha illallah kata hati katanya. Kecepatan hati beda. Paham? Ya. Innama mu'minuna idaladzina zikrullahi wadziha kuluhu. Quran itu. Jadi ada getaran di dalam hati, itu khusyuk. Ya, jadi gimana pengertian khusyuk? Kita ngomong la ilaha illallah kalau khusyuk ada getaran di hati itu. Gitu ya, getaran. Di saat berzikir lidah
Sehingga nanti ada zikir tanpa diucapkan di lidah. Dan berbeda dari omongan di lidah. Tapi hanya di hati, tapi terungkapkan di lidah berbeda. Aduh. Enggak ya? Paham ya? Tetap diterima. Walaupun ngomongnya tetap diterima oleh Allah. Saya paham gak tuh? Kalau hatinya ada getaran. Karena jauh nikmatnya, dia tidak bisa mengejar la ilaha illallah, panjang banget. Itu bahasa logikanya. Diterima sama Allah. Itu pemahamannya. Dudukan dulu nih. Kira-kira sampai ya? Dudukkan nih. Tukar dulu ya. Kita lanjut. Tetap diterima oleh Allah. Bahkan di Al-Quran ada zikir yang dihimbau dengan hati saja. Di Quran ada. Makruh diucapkan dengan lidah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkannya. Walaupun ngomongnya la ilaha illallah, subhanallah. Saat waktu buang air. Sampai Pak? Hati nggak masalah. Itu sunnah. Gimana mengerem hati Pak? Kadang-kadang cer aja ini jangan, nggak masalah. Tapi ini kan bisa direm. Duduk. Saya mau buang air. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Kalau ini ngomong nggak masalah. Itu pemahaman jahat. Jahatnya gitu. Duduk kan nih kira-kira. Dudukin dulu ya. Ada saatnya menjadi haram kalau buang air, maka tidak boleh saat itu berzikir. Maka hukum haram di saat buang air, waktu apa? Waktunya indah huruzihi horizit. Di saat ada yang keluar. Apa aja yang keluar deh? Nggak perlu disebut ya. Indah huruzihi horizit. Di saat ada yang keluar. Tapi di saat ada yang keluar tersebut, hendaknya berzikir dengan dalam hati. Boleh? Aduh. Dia. Di sini pentingnya memahami taklim. Kan banyak yang nggak tahu ini. Di sini gunanya taklim. Penjelasannya tuh. Jadi ada zikir di dalam hati, akan tetapi tetap yang paling utama. Antum berzikir adalah semua dari dirimu. Itu khusyuk. Telingamu zikir, matamu zikir, hatimu zikir, tanganmu zikir. Kalau antum berzikir tidak menggunakan alat tasbih penyerupaan, maka tangan antum gimana pas sampai di jauh isik? Kemana-mana bro. Ada kan yang kayak gitu di torekat, maka sering jangan dulu menyesatkan mereka karena tidak digunci dengan tasbih. Itu gunanya ngerem yang liar ini. Isik tuh gak isik? Kenikmatan itu kemana-mana bro. Tangan bisa kemana-mana loh, boleh jangan nabokin orang. Antum kalau ngelihat zikir mungkin aneh-aneh orang ya. Ada yang lari, ada yang gini, ada yang joget. Karena tidak diikat.
Itu gunanya tasbih. Paham kan ini? Paham ya? Tasbih untuk main bola, main pelet, untuk putar ini. Enggak begitu maksudnya. Liarnya badan. Sampai nggak nih? Sampai ya? Supaya bisa tawaf di tempat. Ya. Itu ilmunya orang-orang Yaman, orang-orang Hadramaut. Nah, itu jagonya. Makanya zikir ini nanti bawa ke sana dulu. Minta izin lah, ijazah. Iya kan? Supaya tangan antum jangan kemana-mana. Nah gini, oke, antum bisa menjaga. Pas energi isiknya itu tersimpan memori kenikmatan itu di luar, antum akan gaplokin orang loh. Ngelepas energi itu. Bahaya nggak? Karena nggak ada rumah. Bingung nih, paham maksudnya nggak ya? Ya, itu gunanya tasbih. Tasbih supaya jin terkurung takut dilecut nanti kelojotan ya. Enggak gitu. Itu klinik tuh. Bukan gitu maksudnya. Supaya tangan antum tidak jolim nanti. Ya, pas ngecok ATM tuh enggak bener gitu. Enggak lalai, enggak ngambil bunga gitu. Ngambil hak. Keluar kita. Sampai kan nih? Ini kan atribut punya bawaan sendiri-sendiri. Sampai Pak. Jadi hukumnya haram saat buang air waktu indah huruzihid. Di saat ada yang keluar. Tapi di saat ada yang keluar disebut hendaknya berzikir dalam hati. Disinilah pentingnya talim. Jadi ada zikir dalam hati, akan tetapi tetap paling utama di saat antum berzikir. Yang berzikir adalah semua pada dirimu. Ya, nah, itu ya. Sehingga di saat antum membaca Al-Quran, kembalikan dulu Al-Quran. Al-Qurannya zikir loh. Halo, yang baca Al-Quran. Keren gak orang yang hafal Al-Quran? Keren. Tapi kalau nggak tahu ilmunya kecil, walaupun antum hafal. Batas kapasitas hafalan manusia terbatas nggak? Bisa terbatas, bisa tidak terbatas, ya. Bisa terbatas, bisa tidak terbatas, ya. Tapi kalau dipaksakan, maka antum sulit untuk berbaur serah hukum dunia. Ada efeknya nggak Pak? Yang penuh sulit untuk melakukan sesuatu yang diisi lagi dengan yang ada di luar itu, betul kan? Karena udah penuh, ya. Nah. Itu bahasa fisika ya, bahasa fisika. Gini, ini bukan nggak boleh ngapal Quran. Nah, ini takutnya salah Quran. Arif kita arif, ya. Takutnya gini, orang yang hafal Quran langsung gak dihisap, langsung masuk surga nyencre aja. Tunggu dulu bro. Kenikmatan bertaat membaca Al-Quran bisa saja Allah marah. Namanya? Nah. Di saat antum membaca Al-Quran atau membaca zikir sama saja, itu jika banyak melibatkan atribut anggota tubuh antum, tahu, sholat itu harus melibatkan seluruh anggota tubuh. Maka sholat sadar itu sangat besar pahalanya. Kalau antum hafal Al-Quran, antum tidak melibatkan mata, karena udah hafal. Itu dapat pahala nggak? Marah mata itu. Paham maksudnya? Pahala yang tinggi, antum di samping ngapal, apa nih? Antum buka Quran, ini dapat pahala. Ini sombong banget. Makanya antum membolehkan kalau antum baca ayat sholat, nggak hafal, antum baca begini pakai Quran, nggak apa-apa. Ini kan terbatas bro, tapi ini kasih pahala. Nih.
Ikhwan Fauzi paham maksud Anong ya? Nah, ya. Jangan khawatir. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Kadang-kadang ada keriaan loh orang yang hafal tuh. Itu perkara hati loh. Ya. Jadi yang hafal, walaupun itu Anas kulhu yang paling tinggi palanya, mata ikut melihat Quran, mulut ikut mengucap, membaca Quran, telinga ikut mendengar Quran. Itu pahala paling tinggi. Duduk kan nih. Paham ya? Jadi ada Qurannya, begitu tuh, ada Qurannya. Kalau ada baca Quran, antum merasa hafal. Ada pernah dulu? Dari gontor atau belau dia ngelarang. Betul, tidak bisa. Buka Quran. Kenapa? Allah bisa marah. Emangnya mulut gua, mata enggak diciptakan, punya Allah kan? Kasih dong rizki. Kira-kira gitu. Duduk ya? Bukan nggak boleh ngapal Quran. Duduk. Atribut ini bukan punya kita, gunakan untuk mendapat pahala. Tinggi tangan, ya. Allah. Berpahala itu. Berpahala itu. Kalau ditaruh di materi, Allah. Ditaruh, berpahala itu tempat kita. Nempel energinya itu. Ini bukan klenik ini. Percaya nggak nih? Ini harus dijelaskan dulu. Itu ada di tasawuf. Saat antum baca Al-Quran, membaca zikir itu jika banyak melibatkan atribut anggota tubuh antum, kata Nabi sangat besar pahalanya. Paham ya? Nah, begitu juga membaca Al-Quran. Ingat ya, sekali lagi, bagi orang yang sudah hafal sekalipun Al-Quran itu sampai 30 juz, ketahuilah membaca Al-Quran dengan hafalan. Membaca Al-Quran dengan hafalan, dengan membaca Al-Quran dengan membaca, beda nggak? Membaca Al-Quran dengan hafalan, membaca Al-Quran dengan membaca, beda kan? Banyak mana perangkat menggunakannya? Dengan membaca, ya. Lebih banyak pahalanya membaca Al-Quran dengan membaca. Setuju? Apalagi tangan ikut nunjuk, telinga ikut mendengar. Sampai? Ya. Bila perlu kaki jangan nyepak-nyepak, bro. Sucikan. Karena kaki juga bisa mendengar. Duduk kan? Adabnya begitu. Nah. Maka ketahuilah membaca Al-Quran dengan hafalan. Lebih tinggi mana membaca Al-Quran dengan membaca? Jawab. Ayo. Mau bangga gimana hafalan kalau nggak ngerti ilmunya? Ya. Gini, kadang-kadang orang yang hafal, apa nih? Dibuka Quran, dia sering nggak ngeliat Quran. Betul kan? Bermasalah juga di mata. Ingat, obat ain itu juga melihat Quran. Dengan membaca Al-Quran, dengan membaca jelas. Lebih banyak pahalanya membaca Al-Quran dengan membaca. Paham ya? Nah. Besok kalau ada nggak yang membaca tanpa Quran, lu ciku ya. Ya. Kasihan itu si mata. Ya. Bener kan? Ada faedah itu. Makanya jangan dulu bangga orang yang hafal Al-Quran. Pahami dulu ilmunya apa turunan Nabi. Kalau orang yang sudah hafal matanya tidak beribadah kan? Kan gini nih, ciri kori-kori. Ya. Enggak masalah. Enggak masalah, tapi ada kekurangan. Di saat kita membaca mata beribadah, setuju? Itu kata Allah. Setuju gak nih? Bapak kalau
sunnah Rasul, tutup atau terbuka? Terbuka. Terbuka. Karena suruh ibadah ini. Kalau tertutup kemana-mana nanti. Tapi ada orang dalam zikir itu harus tutup, itu metode. Supaya matamu tidak melihat tempenya andong tuh, andong kan ada tempe, gitu. Paham ya? Paham ya? Batu andong supaya gitu. Tutup mata, lipat lidah supaya ini jangan ngeler nanti gitu ya Pak ya. Itu metode supaya antum bisa menggunakan tempat khusyuk tadi. Ya. Nah, kan itu perlu dijelaskan. Di luar gak dijelasin sih aneh nih. Jadi bid'ahkan nanti deh. Di sinilah pentingnya taklim lah, gitu ya. Jadi dia jelas. Tapi banyak mana nih orang yang hafal dengan yang membaca? Pahalanya ya. Suruh mata beribadah. Membaca Al-Quran, zikir pun demikian. Nih, zikir kita larikan dulu. Di saat antum bisa memastikan zikirnya dengan hatinya juga, maka alangkah baik ya dibarengi dengan lidahnya. Duduk. Duduk. Tapi sayang hati itu lebih cepat daripada lidah. Ya. Agar lidah dapat bagian juga untuk bisa berzikir. Duduk. Jadi kalau orang melakukan zikirnya, kamu zikir sampai di langit, dalam hati kamu nafikan tuh. Duduk kan? Masih ada jemaah kita keren, zikir dalam hati, ya nggak bisa, nggak dikasih jatah kan? La ilaha illallah, terdengar sama telinga, ibadah, betul kan? Betul kan? Kan ada yang keren nih, udah sufi, nggak perlu zikir jahar, kacau dia, ya nggak bisa. Kasih atribut kita untuk bisa mendapatkan pahala. Sehingga waktu hati mengatakan la ilaha illallah, maka dibarengi lidah mengatakan Allah. Karena lebih cepat. Iya kan? Lebih cepat kan? Nah, itu martabat tinggi. Dua aja udah bermartabat tinggi, naik tuh makomat antum. Jadi martabat makomat pertama, zikir dengan lidah paling rendah. Ya, makomatnya. Tapi bukan tidak dilarang, itu dapat pahala lidahnya, bersyukur juga, betul kan? Itu kan tadi disebut. Jangan dianggap dosa, salah. Mereka masih sampai situ. Yang kedua, kita zikir dengan hati saja. Hatinya yang mendapat pahala, lidahnya tidak. Betul kan? Yang terbaik langsunglah seluruh anggota tubuh berzikir. Yang ketiga, pangkat tertinggi antum bisa menghasilkan zikir. Lidah dan telinga berzikir, ini bisa menggetarkan orang lain untuk berzikir. Kan keras tuh, menggetarkan orang di sebelahnya enggak? Yang lewat, menggetarkan orang zikir. Itu udah luar biasa. Ini memperdengarkan zikir kan kita. Kita memperdengarkan zikir. Memperdengarkan zikir pada seseorang bukan aib dan bukan riya. Duduk. Tuh. Antum memperdengarkan zikir pada orang lain bukan aib, bukan riya. Tidak kena itu. Itu fikih. Paham ya? Sebab di dalam Al-Quran dasarnya ada innama mu'minul laladi innal zikrullah. Orang yang beriman itu disebut nama Allah, bukan dia menyebut nama Allah ya. Mendengar zikir wajihat kuluhum, hatinya bergetar.
Duduk. Itu dasarnya. Jadi yang menyebut itu nggak ada masalah. Dia mentarbiyakan orang yang mendengar. Ya, menggetarkan. Gitu. Ini agak susah juga menyampaikan Anung ya. Pokoknya gini deh, antum berzikir dengan keras, ya. Itu orang yang jahlun itu nganggap bid'ah katanya kan gitu. Itu tidak aib dan tidak apa? Tidak riya. Itu fikihnya. Dan itu justru kemuliaan untuk bisa menggetarkan hati orang di seputarnya. Duduk. Bergetar hatinya. Zikir wa jihad qulubuhum. Nah, kemudian disinilah letak ahlul tasawuf. Orang-orang yang bertarekat mengatakan mengajari. Diajarin. Bukan orang syariati, orang yang ruhani. Karena mereka umumnya orang tarekat dulu orang tarbiyah. Umumnya ahlul tarbiyah itu bukan orang fikih, bro. Orang tarekat, orang tasawuf. Ya, jadi udah betul kalau Ikhwan Fauzi mengajari di akademis harus belajar tasawuf. Karena inti tasawuf dia adalah ahlul tarbiyah. Semua sepakat itu. Abah Anom maupun dari Sataria menyebutkan ahlul tarbiyah itu adalah orang tarekat. Apa ya? Ya. Karena apa? Melihat orang yang sedang zikir la ilaha illallah atau Allah diajarin tuh maksudnya, ya. Yang hanya dengan lidah maka diluluskan. Harus berubah dengan hatinya, harus berubah dengan sekujur tubuhnya. Kalau antum masih bisa dengan lidahnya, antum aja dapat lidah itu yang pahala gitu, ya. Maka antum perlu belajar zikir kan di sini kan, ya. Dengan hati, dengan lidah, dengan siri, ya. Lebih banyak pahalanya membaca dengan seluruh tubuhnya. Nah, itu pengertian yang perlu antum dudukan. Jadi sehingga sesaat mengajarkan dengan cara pejam mata, antum udah paham maksudnya di sini. Sebab khusyuk yang sesungguhnya tidak ada sekejap mata. Nggak ada ya? Ya, nggak ada kan? Cuma kadang antum kalau tidak tutup mata nanti terlihat makanan antum kan, tempe tadi kan kacau. Itu tarbiyah. Yang tarbiyah itu. Lamo bana jika andong mah. Tak buka mata situ lah. Lamo bana kan umumnya gitu kan. Maka sebagian ahlul tasawuf untuk ditutup matanya, dilipat lidahnya, itu maksudnya. Iya, nggak ketemu hadisnya, ya kan? Ketemu nggak hadisnya, tapi salah nggak itu? Orang sekarang hadisnya mana? Nggak ajaran Nabi, ya pahami dulu. Maksudnya apa? Tutup mata, lidah dilipat ke langit, tahan napas semampunya. Karena ada makna itu semuanya. Supaya antum gak ngeliat tempe gitu aja kan. Nanti kasih tahu orang ya. Iya, gitu kan? Iya kan? Jadi ahlul tasawuf untuk ditutup matanya, untuk bisa terlatih. Kalau begitu jangan sampai lidahnya ngomong, matanya melihat. Kalau pakai lidah nanti lidahnya yang ngomong, lupa hatinya. Iya kan? Hatinya gak ingat, kan gitu. Sehingga masuk martabat selanjutnya. Sehingga saat mengucapkan la ilaha illallah, sehingga diringkas Allah karena cepatnya hati. Ujungnya karena cepatnya hati. Enggak. Di sini bukan gak ada arti, bro. Pusing. Paham ya kawan ya? Di sini ada arti. Tanya sama ahli tasawuf, ahli tarekat. Jangan mudah membid'ahkan dulu lah. Itu nasihat Andung ya. Karena sebetulnya bagi orang yang sudah ke tingkat mahabbah,
menyebutnya bukan lagi dengan namanya. Betul. Antum ini menyebutnya namanya Mina katanya. Mencintai Mina. Mina enggak. Dia. Setuju kan? Kalau udah cinta sama Allah nggak nyebut Allah lagi kan? Pasti itu rasa isik jauh tinggi itu pasti begitu. Dan itu nggak bisa gitu enggak. Latihan itu perlu latihan. Kapan tepatnya antum menutup lidah? Kapan menggunakan jahat? Ya antum masih la ilaha illallah nonton orang ketawa tapi betul la ilaha illallah nggak salah. Asik dia ngelihat orang nggak salah. Tapi yang dapat pahala cuman lidah antum. Paham nggak tuh? Gitu. Jadi, jangan salahin dulu. Jadi orang yang sampai tingkat mahabbah nggak mungkin menyebut namanya. Sepakat nggak? Dia bahasa Arab apa? Atau kalau tersebut namanya pasti ada tambahan. Allahu Allah. Jadi hatinya berzikir sempurna begitu. Hatinya ya, bukan jahatnya, ya. Hanya lidahnya berkata, ya, seperti kata lidah. Akan tetapi, karena kecepatan hati menjangkau lidah, maka tertuntun oleh hati, lidah pun ikut menyebut Duduk nggak? Itu bukan faktor. Jadi yang nggak boleh taklid ini. Duduk kan ya, jangan taklid. Harus begitu. Akan tetapi kata Nabi, zikir yang sempurna, zikir yang normal, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Itu zikir yang sempurna. Tapi kalau kondisi sudah jauh, ya, dia paham la ilaha illallah, subhanallah, tapi tidak bisa diucapkan lagi seperti syariat tadi. Duduk nggak? Sampai sini? Capek dong jelasin ini. Udah ya? Nah gitu. Paham? Mudah-mudahan paham Iwan sampai sini. Jadi kita zikir itu perlu latihan deh ya. Ya, walaupun kita udah paham perlu latihan. Ini udah paham kan maksud Anda kan? Pas antum mempraktekannya bisa juga melenceng. Bisanya hatinya aja. Bayangin kalau dia nggak ngedenger. Ya. Kan jadi salah makna nanti. Ngetawain kita kan. Nih Iwan Iqbal joget-joget. Ya belum dikunci tangannya. Begitu jangan salahin. Tapi bersyukurlah lidah antum berzikir. Daripada main gitar lagunya Nina Bobo kan nggak kacau ini kemana-mana kan, gitu kan. Kalau zikir kan menggetarkan, yang mendapat pahala itu kan, ya kira-kira gitu. Nah kita naikkan kesimpulannya, zikir syirik itu tingkatannya yang terakhir. Zikir dalam hati yang terakses kepada mulut mengikuti hati. Jadi bahasa hati itu bahasa cepat. Ilallah. Ngikut dia. Itu bukan sengaja. Jadi karena andung ilallah. Ya Allah. Ikut pula ilallah. Alah, itu taklid. Yang duduk itu mengikuti kata hati. Tapi antum tetap menggunakan dulu zikir sempurna. Duduk nggak tuh? Kecuali tahu itu kalau antum sudah sampai tingkatan zikir hati yang terjaharkan. Tahu itu, nggak disalahin. Maka sering ngerem. Ayo tanya, mimpin zikir susah gampang? Nah, tanya nih Ustaz. Gampang susah apa? Gampang atau susah? Susah. Kita harus tahu kondisi karakter batu. Gimana zikirnya nih? Ngikutin taklid ke saya atau kemauan sendiri atau masih sebelah?
Lidah aja. Atau masih hati saja. Kalau masih hati saja udah mendului. Harus jaharnya beresin dulu. Sampai nggak? Ngomong. Caranya antum yang ngajarin. Kerasin telinganya. Dia tepuk tuh. Ngomong gitu. Supaya ada hak pahlamu mulutmu. Berkahnya mulutmu akan dituntun sama Allah. Itu kuncinya. Sampai nggak? Nah sekarang kan yang belum tangan. Supaya tangan itu jangan terrealisasikan dengan af'al jelek. Bukan af'al Allah ya. Maka kunci dengan penyerupaan yang disebut sifat Allah tasbih. Itu ilmunya. Sama ya. Maka antum pas memegang tasbih, antum tidak akan jolim, tidak akan KDRT, nggak akan itu. Itu dulu masih pegang senjata dulu. Beda kalau antum sudah ada di tanganmu. Kekuatan sifat-sifat itu. Sampai di sini maksudnya paham ya? Yang lu sampaikan itu makanya Nung jelaskan dulu perkara zikir untuk makomat siri ya. Kita bahas kesimpulan siri. Jadi zikir di dalam hati adalah salah satu tingkatan zikir. Seorang jamaah mendapatkan amalan agar setiap hembusan napas mengucapkan Allah. Namun ada yang mengatakan kalau zikir siri disebut bid'ah. Lalu harus bagaimana? Gini nih ya. Kalimah itu berubah sesuai keadaan si ahli zikir. Duduk. Kalimat tadi akan berubah sesuai dalam keadaan si ahli zikir. Zikir pertama lisan la ilaha illallah karena belum khusyuk. Setuju? Setuju ya? Belum khusyuk. Setelah kenikmatan zauq dapat akan menggetarkan hati. Setuju? Ya. Nah, semakin hati tenang. Ketika hati dalam keadaan tenang, rileks, zauq, ekstasi, maka napas dan suara semakin pendek. Apapun yang tenang, napas dan suara otomatis akan pendek. Itu tubuh. Ritme tubuh. Di saat dalam keadaan seperti itu, tidak nyaman mengucapkan la ilaha illallah panjang banget. Duduk kan? Nggak terkejar. Karena terlalu panjang. Subhanallah aja kepanjangan. Nah, sedangkan napas keluar masuk dalam keadaan pendek. Maka berubahlah kalimat zikir dengan sendirinya Allah. Sampai makin tinggi tingkatannya, semakin pendek napas, mulai semakin pendek lisan pun tidak bisa lagi berzikir dengan zikir Allah tadi. Maka masuklah ke dalam zikir hati. Zikir sir. Hu. Allah sudah masuk ke dalam hati. Disitulah dalam keadaan alam bawah sadar disebut alpha theta. Bahasa medisnya alpanya theta. Titiknya kosong. Matanya terpejam, lisan terkatup, tubuh tidak bisa bergerak lagi karena sudah masuk ke dalam fana filah yang dirasa seolah-olah ada dengan Allah. Maka di saat titik kosong disebut dengan zikir ruh. Zikruh, zikir ruh. Ruh jiwanya menghadap Allah dalam keadaan nafsul mutmainnah. Disinilah duduknya Allah berfirman di Al-Fajr ayat 27. Amalkan praktek bagi seorang tiga. Ya, jerokan. Baca itu. Al-Fajr 27, 28, 29, 30 ya. Dari ayat 27.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Tahapannya gini. Pertama disebut zikirnya masih nafs, lidah, la ilaha illallah. Masuk ke tahapan kedua, Allah. Masuk ke tahapan ketiga, zikir si surgaku, ya. Surga ketiga apa Pak? Bersatu dengan duduk ini, di sinilah maksud tasawuf. Kalau di ilmu teori tasawuf, tasawuf kan teorinya daripada orang yang melakukan amalan zakat zikir. Apa itu namanya? Teori tasawuf perkara ayat tadi itu, matikanlah dirimu sebelum mati, itu teorinya. Makanya jamuannya kalau disebut ini nggak mengerti dari yang tahapan tadi, repot. Matilah dirimu sebelum mati. Jadi berzikir adalah sebuah latihan riyadhah bagaimana kita nanti perpindahan tempat dari makomat ke makomat namanya mati, guna bisa menghadap pada bersatu kepada Allah, ketemu dengan Allah. Karena sebenarnya makomat. Nabi dulu, isbat dulu, syirik bersama. Betul kan? Nah, gitu. Jika mati dalam keadaan itu, mati sebenarnya berzikir seperti tadi, la ilaha illallah, insyaallah. Surga kematian. Betul? Betul kan? Ya, itu la ilaha illallah. Tahapannya itu berubah-ubah nanti, naik makomat sampai ketemu Allah itu surga. Betul enggak? Tidak. Itulah tahapan persatuan. Tersebut ya, sebenarnya ini maksud sampaikan ini karena harus terus paham. Insya Allah antum semuanya udah paham. Tahap penyaksian sejati atau pengetahuan sejati yang disebut makrifatullah. Jadilah hubungan mahabbah, makrifat. Cinta sudah mengenal. Ya. Mahabbah menjadi makrifat. Ya. Hubungan yang unik. Timbal balik sekaligus menyatukan, yang satu melahirkan yang lain, paham? Di satu sisi ahli makrifat mengenal Allah sebagai keindahan dan keagungan yang melahirkan mahabbah, setuju? Ya. Keindahan yang dikenal adalah keindahan zatnya dan keindahan sifatnya dan keindahan af'alnya, perbuatannya. Karena itu mereka merasakan keindahan dalam amal yang disebut ihsan, ya, yaitu seperti yang dikatakan Nabi kepada Jibril, malaikat Jibril, anta bidallahi kamallah anna qara'aitu wa idza kunta latara kaifa mayara. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, bagaimanapun dia melihatmu. Yang dikatakan Nabi kepada Jibril, bukan Jibril kepada Nabi. Bingung nggak? Ayo.
Nah, ini perlu Anung sampaikan nanti insya Allah. Kenapa Nabi yang mengatakannya bukan Jibril yang mengatakan. Nah, ini harus paham nur hakikat Muhammad. Halo, makanya Anung sadarkan ini dibocorin nur hakikat Muhammad di risalah yang lama. Melihat setiap kualitas positif dan indah dari zatnya termanifestasikan dalam setiap lokus tajalli, mikrokosmos dan makrokosmos. Sampai-sampai Syekh Akbar Ibnu Arabi menulis, penyebab cinta adalah keindahan jamal yang merupakan miliknya, karena keindahan dicintai lantaran dirinya sendiri, keindahan itu sendiri. Allah itu maha indah dan dia mencintai keindahan. Nah ya, jadi dia mencintai dirinya sendiri dan menyebabkan adalah tindakan memperindah ihsan pada kita. Tidak ada tindakan memperindah kecuali dari Allah, dan tidak ada yang menjadikan indah kecuali Allah. Jadi ketika aku mencintai tindakan, amal, keindahan, jamal, aku hanya mencintai Allah semata, karena dialah menciptakan keindahan, muhsin. Ya. Dan ketika aku mencintai keindahan itu sendiri, aku tidak mencintai sesuatu pun selain Allah, karena dia adalah yang maha indah, jami. Jadi dalam setiap aspek hubungannya hanya kepada Allah. Di sisi lain, cinta menyebabkan orang semakin ingin mengenal yang dicintainya. Pasti. Cinta dalam tingkatan tertentu melahirkan makrifat. Ketika sang pecinta makin mengenal yang dicintai, terbitlah isyik. Isyik, rindu pada makomat menanjak ya. Inilah saat ketika ruh manusia yang ada pada dasarnya suci kembali ke kondisi fitrahnya, ya, diselimuti oleh keindahan keagungan ilahi dan lebur dalam kesempurnaannya yang serba menyatukan tauhid. Ya. Saat ini terjadi, maka Allah akan mempertontonkan jamalnya kepada kesadaran terdalam sang sufi yang menyebabkan sufi jatuh cinta, di mana seluruh perhatiannya hanya pada yang dicintai, sehingga dia tak lagi melihat kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri pun tidak. Sebagian sufi yang tenggelam dalam cinta, pendalaman ini mengalami guncangan yang dahsyat, ya, hingga mencapai ekstasi. Maka mulutnya mengucapkan syatahat yang menggambarkan antara lain anal haq, akulah kebenaran, la ilaha illa al isyik, tiada Tuhan selain cinta, subhana ma azama syani, maha suci aku, alangkah besarnya keagunganku, laisa jubatin siwallah, tiada yang ada dalam jubahku kecuali Allah, anna rabbukum fa'buduni, akulah Rabbmu, taatilah aku. Jadi ketika keakuan seorang sufi keluar atau sirna atau fana, maka keakuan Rabb yang abadi akan masuk mengabadikan sang sufi. Itu yang disebut baqo. Aduh, mudah-mudahan antum gak sampai ke makomat ini. Aduh, mudah-mudahan antum gak sampai makomat ini. Sampai-sampai sufi itu meninggal dunia, mereka telah merealisasikan perintah Nabi, mutu qobla anta mutu. Iya kan? Matilah engkau sebelum engkau mati. Kematian berarti leburnya sifat-sifat seseorang dalam sifat-sifat Rabb. Karenanya ada pepatah sufi mengatakan, la khaira fil hubbuduni maut. Tiada kebaikan dalam cinta tanpa kematian. Cinta itu, mahabbah itu timbul kecuali antum mati. Itu disebut fana. Ya, fana. Bukan mati beneran, bro. Ya. Ketika engkau jatuh cinta, sebagian sufi, engkau tidak boleh berpaling kepada selain kekasih. Kan gitu. Sang kekasih akan cemburu. Naik lagi makomat. Jika diduakan, Rob tidak akan memperkenalkan apapun sebagai dengannya, karena hal itu adalah syirik. Nggak akan, udah kok sama yang maha menguasai. Jadi Rob adalah pencemburu kalau udah duduk di sana. Mau
Hah? Mau? Makanya wali Allah yang agung, ratunya para pencinta roh, Tuhan. Rabi'ah al-Adawiyah menyembahnya demi surga atau lari dari neraka, memandangnya. Tetap itu memandang syirik. Kalau begitu, menduakan Allah. Rob demikian, ya, kepada Rob itu pasti dianggap syirik oleh Rabi'ah. Nah, pandangan Rabi'ah al-Adawiyah dengan kata lain, yang beribadah demi surga berarti masih menginginkan sesuatu untuk dirinya kan? Ya. Ia masih mengandalkan dirinya. Padahal kata Allah, nah, keberadaanmu adalah dosa yang tiada bandingannya. Ini benar, ya kan? Dan karenanya dia berdoa agar aku yang menghalanginya dari aku dihilangkan olehnya. Pusing. Keakuan supaya dihilangkan. Ia berseru karena dialah bersajak. Ini pangkalnya yang enggak terjangkau oleh ulama-ulama syariat pada masa itu. Baini wa baina kahuna ana alati tuazibuni udua min ajali mulahatikum bainihim bainana uktituna ya asdaki qail mautuku bihim li annahu fi mati hanaku hayati. Antara aku dan kau adalah sebuah aku yang menyiksaku. Ambillah demi akumu sendiri, milikku di antara kita. Bunuhlah aku, oh sahabat-sahabatku yang terpercaya, karena dalam kematianku terdapat kehidupanku. Itu kata-katanya, bukan analhaq pendek banget. Itu kata-katanya. Maka dipancung deh. Karena dia minta. Ya. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengisahkan cerita yang mengharukan masalah kematian ini. Suatu ketika Nabi Ibrahim dipanggil oleh malaikat maut, namun beliau menolak. Ini pernah disampaikan, ya kan? Karena beliau tidak bisa mempercayai Tuhan akan membunuh seseorang yang begitu dicintainya, ya kan? Tetapi malaikat mengatakan, adakah orang yang mencintai menolak untuk pergi kepada kekasihnya? Kan gitu, hanya itu aja omongannya. Setelah mendengar kata itu, rela, cabui lah ngoden. Gitu kan. Jadi pencinta yang sudah belajar menerima kematian, ilmu fana, penyerupaan pada pentasbihan, sebagai jembatan kepada yang dicintai seharusnya menyerahkan nyawanya dengan senyum seperti bunga mawar. Itu kata Rumi. Ya kan? Nah, itulah sebabnya Al-Hajjaj menari-nari dengan tangannya terbelenggu ketika dibawa untuk dihukum mati. Ya kan? Nah, kaum sufi yakin akan firman Allah. Ini sandarannya. Ali Imran 3:1-9 bacanya. Ayat. 169 Ali Imran. Wa tasadan maladina ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Robnya dengan mendapat rezeki. Ini sebenarnya sulit sekali dibahasnya ya, kalau nggak dirunut dari atas pengertian pada makomat ciri habis. Dianggapnya nanti menjadi pola berpikir yang aneh nanti kan. Ya, ini. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang sedang melakukan belajar mati dengan zikir habis
melupakan pikirannya menuju kepada Allah, itu mati. Bukan mati dia. Sebenarnya mereka itu hidup, cuma ada ruang dan waktu. Di sisi rohnya dekat sekali dengan Tuhan. Ya. Jadi orang yang sudah lolos sampai pengakuan tahlil, zikir la Allah, sampai apa masih dirahasiakan, mati beneran ya mati. Kalau datang itu masih ngomong tuh, dikit-dikit. Nggak percaya, alhamdulillah itu dia semuanya. Nggak percaya, itu orang. Gimana mau percaya? Jadi jangan terlampau perkara mati itu perkara lahir. Mau nggak? Misalnya maaf ya, Iwan dulu mati ini kan ada ya, masih bisa melakukan diri hati, tapi dia mau juga itu. Anu ingin antum lihat. Itu hidup, dia kekal, nggak ada mati hidup. Gimana nih? Karena kata Allah, karena ada kata Allah. La ilah. Dalam bagian pertama syahadat kan ada la juga. Itu pedang yang membunuh pada orang yang mendekat kepada Allah, yang mencintai Allah. Langsung pap dibunuh antum. Kemudian tak ada yang tinggal kecuali roh setelah antum mati. Itulah. Sampai-sampai Al-Aulia Abu Hasan Asy-Syadzali ngomong ini gini. Jangan wali kutub deh. Al-kamalu huwa syayatun min yuhibullah wa yuhibullah. Sempurnanya kewalian pada manusia yang dicintai, yang mencintai Allah dan mencintai untuk Allah. Itu kemuliaannya. La, di pedang dulu. Syekh Al-Husaini pernah mengatakan bahwa beliau mencapai kedudukannya sampai titik mahabbah, cinta ilahi, sehingga beliau tak bisa berhenti berzikir. Sehingga sedetik saja beliau berhenti berzikir, kalbunya, napasnya langsung sesak. Langsung gak bisa napas. Antum, kalau hati antum tidak zikir, maka antum gak bisa napas sebenarnya. Paham gak nih? Gak bisa napas. Jadi hidupnya antum itu karena ada zikir tadi. Nah itu kita bangkitkan lagi. Supaya antum bisa menyadari sebenarnya hidup karena zikir. Begitulah orang mencintai Allah, hingga ke titik tertinggi akan bisa langsung dengan Allah Azza wa Jalla, tanpa huruf, tanpa kata. Ngeri-ngeri sedap gaji nggak? Ah ini benar loh. Nung buka apa adanya. Kita praktekin. Sampai-sampai Syekh Athaillah mengatakan ada 4 tingkatan mahabbah. Cinta untuk Allah, cinta karena Allah, cinta dengan Allah, cinta dari Allah. Silakan antum mau duduk di mana. Cinta untuk Allah, cinta karena Allah, cinta dengan Allah, cinta dari Allah. Awalnya adalah cinta untuk Allah, bro. Akhirnya cinta dari Allah, bro. Murid yang menginginkan menjadi murad yang diinginkan. Selain penjelasannya begini, ada di kitab Lataif Al-Mainan, kitabnya. Cinta untuk Allah adalah mengutamakan Allah daripada selainnya. Cinta karena Allah adalah mencintai wali Allah karena Allah. Wali Allah. Cinta dengan Allah adalah mencintai orang atau sesuatu tanpa hawa nafsu. Dan cinta dari Allah adalah Dia menarikmu dari segala sesuatu sehingga hanya Dia yang kau cintai. Tauhid.
Karenanya Allah menarik hambanya dari segala sesuatu selain dia. Ia akan selalu taat, akalnya dilindungi makrifat, ruhnya terserap ke dalam hadiratnya, sirnya sibuk menyaksikannya. Hurusillahi humarasilahim. Para wali Allah adalah pengantin Allah. Dalam cinta sejati tidak ada engkau dan aku lagi. Karena hadis Nabi mengatakan seseorang sama dengan yang dicintainya kan? Atau orang yang mencintai selalu bersama yang dicintainya kan? Itulah al-muhib man ahaba. Habibullah. Sebagaimana pengantin selalu bersama kan? Enggak ada perpisahan di sana, enggak ada. Hanya ada persatuan. Itulah tauhid. Naik makomat-makomatnya disebut dulu. Makanya disebut kalau sudah mahabbah paham, walaupun tadi sudah dijelaskan, disebut al-gairah, cemburu menjadi kondisi kedua. Asyauq, rindu. Maksudnya rindu lahir karena cinta. Kekuatan rindu ini tergantung pada kadar cinta. Rindu hamba Allah adalah akhirnya harapan bertemu dengannya. Rindu berganti kesenangan saat sudah bersua. Keempat, tangga ruhani keempatnya, persinggahannya kita akan nempel di al-fail, resah, gelisah kalau tidak ada Allah. Ya. Kelima baru naik ke al-atsi, haus, rasa suka yang teramat, harus bertemu dengan Allah. Keenam, al-wajad, ekstasi, kondisi jiwa kita menggelora karena menyaksikan hal-hal agung yang menggetarkan hati kita. Ketujuh, adasyi, terperanjat, kebingungan, mencekam jiwa kita karena mencintai, karena terpesona keagungan yang dicintai Allah. Karena itu kondisi al-khauf dan raja dalam jiwa seseorang sudah betul-betul ada. Itu yang ketujuh. Naik ke delapan, al-haiman, kagum, seperti tersungkurnya musya ketika Rabb menampakkan dirinya tajali pada gunung. Ini ada di Al-Arab ya. Kesembilan, al-barak, kilat, menjadi kondisi yang kesembilan. Kondisi ini berupa cahaya Allah tertanamkan dalam hati pada awal perjalanan spiritual antum ya. Kesepuluh terakhir, az-zauq, timbullah kenikmatan. Biasanya ngagetin, timbul kenikmatan. Nah, rasa nikmat yang lahir karena dekat kekasih. Inilah awal tanda tajalinya. Itulah disebut zauq. Ya. Karena itu lebih agung dari al-bar. Ya. Di zauq inilah maka Allah berfirman di Asyura. Kita tutup itu. Di makomat terakhir al-awal. Tingkat tertingginya ada di Al-Quran. Asyura ayat 48. Wa in arada uhama arsalnaka. Asyura atau syuara? Asyura. Ayat 42. Al-Asyura Ayat 48. 48. Wa in aradu ma arsalnaka. Fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafidha in alaika illa al-balagh wa inna idza adaqna al-insana minna rahmatan fariha biha
Jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Sesungguhnya apabila kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari kami, dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar, karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar kepada nikmat. Itulah makna dari Quran, karena kalau dibahas secara biasa itu akan diterjunkan kepada syariat pemahaman tadi. Insya Allah kalau kita terjunkan dalam mahabbah, itu pengertiannya tubuh kita ini sebenarnya dosa, harus dikendalikan, ya. Ya, insya Allah, maka kita harus akui, jika ditimpa kesusahan, jangan salahkan orang lain. Disebabkan perbuatan tangan kita sendiri sebenarnya. Kalau kita diberi rahmat sedikit saja, maka antum akan isyik, gembira. Ini penting dong sampaikan. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan besok kita kaji lagi ke makomat yang di atasnya. Jangan terkejut-kejut karena mungkin naik ke atas ini udah ke 8, ke 9, ke 10. Agak aneh kajinya, agak berbeda, tapi tidak menyalahi aturan syariat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.